Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Hudri, NIM 2120203886108003, mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang seni budaya lokal atau kearifan lokal dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kearifan lokal suku bangsa di Nusantara meliputi dari suku Jawa, Melayu, Makassar hingga Minang. Setiap suku mempunyai kearifan lokalnya tersendiri. Kita mulai dari suku Jawa. Yang pertama ada namanya tahlilang. Tahlilang adalah sebuah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surah Yasin dan beberapa surah dan ayat-ayat pilihan lainnya, diikuti oleh kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian tahmid alhamdulillah dan tasbih subhanallah. Biasanya tahlilan diselenggarakan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Bisa juga untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40-nya, haulnya atau 100 harinya, dan hari ke-1000-nya. Kemudian selanjutnya kearifan lokal Jawa ada namanya sekateng. Sekateng adalah upacara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dilakukan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kemudian puncak daripada acara Maulid ini ada namanya Grebek Maulud. Dilaksanakan pada setiap tanggal 11 Rabiul Awal di sekitar Keraton Yogyakarta atau di lingkungan Masjid Agung Kota Yogyakarta. Kemudian ada namanya Selikurang. Bagi masyarakat Jawa, Selikurang adalah suatu tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Pada malam tersebut masyarakat Jawa memiliki keyakinan akan turunnya malam Lailatul Qadri. Kemudian ada namanya megengang atau dendengan. Megengang atau dendengan itu adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya dalam menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Jawa secara bersama-sama menabuh beduk yang ada di masjid-masjid sebagai tanda bahwa pada keesokan harinya sudah memasuki bulan Ramadan atau sudah mulai berpuasa. Kemudian ada namanya Suranang. Suranang adalah penanggalan Islam dalam bulan Muharram. Pada kesempatan itu masyarakat Jawa melakukan ziarah ke makam para wali-wali. Di samping mereka juga membagikan makanan khas berupa bubur yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya nyadrang. Istilah nyadrang ini sebenarnya berasal dari kata sadrang menurut bahasa Jawa yang diartikan sebagai ziarah. Ziarah yang dimaksud adalah ziarah ke makam
para leluhur mereka sebagai tanda penghormatan sekaligus mendoakan. Kemudian yang terakhir dari kearifan lokal suku Jawa adalah Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat dilaksanakan ketika masyarakat Jawa selesai melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ketika selesai melakukan puasa penuh di bulan Muharram, dilanjutkan dengan puasa 6 hari berturut-turut. Puncaknya setelah sampai 6 hari mereka mengadakan namanya Lebaran Ketupat. Kemudian kita pindah ke suku selanjutnya, kearifan lokal yang ada di Melayu. Kearifan lokal Melayu yang pertama itu ada namanya petang megang. Istilah petang megang itu berasal dari dua kata, yaitu petang dan megang. Petang artinya sore hari dan megang artinya memegang. Tradisi ini berkembang di masyarakat Pekanbaru. Ini dilakukan sesuai dengan waktu tradisi tersebut, yaitu sebelum Ramadan atau ingin memulai sesuatu yang baik di dalam bulan puasa. Biasanya dilaksanakan di Sungai Siak. Hal ini mengacu pada leluhur suku Melayu yang ada di Pekanbaru yang berasal dari suku Siak. Biasanya juga mereka ke makam-makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting yang ada di Riau. Syarat ini biasanya dilakukan setelah salat zuhur. Selanjutnya ada namanya mandi Bali Maukasai. Tradisi ini adalah mandi sebagai bentuk penyucian diri, menggunakan jeruk atau air jeruk yang dicampurkan ke air yang akan digunakan untuk mandi, supaya menimbulkan bau wangi atau harum sebagai pembersihan untuk dalam melakukan sesuatu. Sebaiknya terlebih dahulu mandi sebelumnya supaya perasaan lebih segar. Sekaligus mereka memiliki keyakinan bahwa mandi yang dilakukan ini untuk menghilangkan segala bentuk-bentuk penyakit-penyakit yang ada di kepala, seperti sakit kepala, atau bisa menghilangkan penyakit hati dari rasa dengki. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal dari masyarakat Melayu ada namanya tahlil jamak. Tahlil jamak dilakukan sesuai dengan namanya, yaitu tahlil secara bersama-sama. Melakukan zikir bersama yang tujuannya adalah untuk mendoakan para leluhur mereka dengan membacakan doa dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran atau zikir-zikir sebagai bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan kepada leluhur mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian kearifan lokal yang ada di Bugis Makassar ada dua secara garis besar, yaitu upacara adat Amatiang dan upacara adat Mabar Sanji. Upacara adat Amatiang itu adalah bentuk tradisi ketika ada salah seorang dari saudara semuslim kita di tanah Bugis yang dipanggil oleh Allah atau meninggal dunia. Biasanya dengan kesadaran sendiri masyarakat Bukit Makassar ketika mendengarkan berita, maka secara berbondong-bondong mereka mendatangi rumah orang yang terkena musibah kematian.
Di samping itu mereka membawa semacam bantuan kepada keluarga yang meninggal tersebut, yang dalam bahasa Bugis Makassar itu dinamakan pasidekah. Ungkapan bantuan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya kedatangan mereka itu sebagai pelayat untuk mendoakan orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian pada masyarakat Bugis Makassar ya, yang sering dilakukan dan ini sudah berlangsung sejak lama dari para orang tua atau nenek moyang mereka adalah mabar sanji. Ya, biasanya dilakukan ketika ada acara-acara sebagai ungkapan rasa syukur. Apakah itu rasa syukur ketika ada anggota keluarga yang baru lahir, ya, maka diadakanlah acara akikah yang selanjutnya dimeriahkan dengan mabar sanji. Apakah rasa syukur itu ketika mereka menempati rumah batu, ataukah ada acara pesta pernikahan, ataukah mereka baru-baru mendapatkan hasil panen dari pertanian dan seterusnya, atau memiliki kendaraan baru. Ya, biasanya pada masyarakat Bugis Makassar ungkapan rasa syukur itu dirasa tidak lengkap ketika tidak melakukan yang namanya mabar sanji. Dalam mabar sanji tersebut adalah kisah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai lahirnya sampai meninggalnya. Yang dalam kitab Marasanji itu ada 19 pasal terkait diri Nabi Muhammad yang dirangkum dalam setiap pasalnya. Ada namanya, ada pabukana, ritampukna nabita, ajajinganna nabita, atau patakajanna nabita, wattu ripasusunna, wattu ritungkana, wattuna dangkan nabita, wattuna mencaji suro, wattuna napisengang alena. Kemudian akasinganna nabita, sifat malabina nabita, rilantina nabita, dan barsanji tersebut ditutup dengan paduangan. Itulah rangkaian daripada acara mabar sanji yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis. Bahkan seiring berjalannya waktu, mabar sanji yang berbahasa Arab ini pada suku Bugis biasanya diartikan sesuai dengan bahasa Bugis. Masyarakat Makassar mengartikan dengan bahasa Makassar. Bahkan pada suku Mandar pun demikian, diartikan dengan sesuai bahasa mereka. Terakhir, kearifan lokal masyarakat Indonesia adalah yang dilakukan oleh masyarakat Minang. Yang pertama itu ada namanya salawat dulang. Salawat dulang ini dalam sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam, namanya berasal dari dua, yaitu salawat dan salawat yang berarti doa, dan dulang artinya talang atau piring besar atau loyang yang biasa digunakan untuk makan bersama. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa biasanya setelah melakukan acara salawatan ini, masyarakat Minang kemudian berkumpul makan bersama menggunakan talam tersebut. Itu membuktikan bahwa kuatnya keragaman mereka dan kebersamaan mereka, merasakan yang namanya perasaan senasib sepenanggungan, bahwa akan indahnya daripada berkah salawat yang telah dilakukan. Kemudian ada namanya makan bajamba. Tradisi ini adalah tradisi makan yang dilakukan juga secara bersama-sama atau duduk bersama pada masyarakat Minangkabau. Dilakukan dalam suatu tempat atau ruangan yang sudah ditentukan. Ini biasanya dilakukan pada peringatan hari besar Islam dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Ini
inilah beberapa contoh kearifan atau seni budaya yang bernapaskan Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita akan banyaknya keragamaan dalam suku-suku yang ada di Indonesia, tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan warisan Islam yang patut untuk kita kembangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.